96 FM Mercury, sahabat, dan sudah pukul 11. Jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda ya. Selama kurang lebih 1 jam, sahabat, Rumah Sehat Surabaya hadir menemani Anda untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Rumah Sehat Surabaya juga merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi seputar kesehatan dengan tema yang berbeda setiap minggunya, sahabat ya. Dan untuk tema di hari Rabu ini di 12 Juli 2023, kita akan membahas waspada terhadap serangan jantung bersama dengan Dr. Rosi Amrillah Fagi, spesialis jantung pembuluh darah yang sudah hadir. Selamat siang, Dok, ketemu lagi ya. Selamat siang. Sehat, Dr. Rosi? Sehat, alhamdulillah Mbak Yanti sehat. Terima kasih sudah hadir kembali ya, Dok. Tidak bosan untuk memberikan edukasi seputar kesehatan dan tentunya seputar kesehatan jantung, dan kali ini temanya waspada terhadap serangan jantung. Kalau bicara serangan jantung ya sahabat, Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat setidaknya 17,5 juta penduduk dunia atau 30% lah ya itu mengalami kematian akibat penyakit jantung. Dan kita kali ini ingin mengedukasi masyarakat bahwa sebelum on air tadi saya menanyakan bagaimana terkait dengan serangan jantung, apakah usianya lebih muda? Dokter Riz bilang iya gitu ya. Gitu ya, Dok. Maka dari itu kita mencobakan persepsi terlebih dahulu supaya masyarakat benar-benar paham serangan jantung itu seperti apa. Apakah langsung pingsan orang yang terkena serangan jantung itu atau seperti apa, Dok? Jadi serangan jantung itu bisa memang orang itu tidak sadarkan diri atau yang kita kenal dengan pingsan ya. Tapi biasanya didahului oleh gejala-gejala. Jadi ada rasa tidak enak di dada yang tambah lama tambah berat ya, kemudian disertai sesak nafas. Kemudian bisa juga nyeri dada, ada keringat dingin, kadang sampai mual, muntah ya. Tapi yang pasti terasa tidak enak di dada, nyeri dada dan sesak nafas. Nah, bisa sampai kehilangan kesadaran. Atau yang kita kenal dengan pingsan, jadi tidak sadarkan diri gitu. Jadi memang ada gejala-gejalanya terlebih dahulu ya, Dok, yang harus dipahami, dan biasanya gejala-gejala apa yang wah ini sudah harus memeriksakan di. Kadang kan kita kalau orang awam ya kita pahami adalah nyeri dada, kemudian kadang asam lambung juga naik, itu kan ada juga gejala mirip dengan penyakit lain. Tapi kalau untuk serangan jantung yang harus diwaspadai, ciri-ciri khasnya atau gejala-gejala khasnya seperti apa, Dok? Nah, jadi sebelum kejadian seperti tadi ya, kehilangan kesadaran, istilahnya kasep ya. Ya, wis kasep gitu ya, Dok. Kasep itu. Jadi kita harus waspada terhadap nyerinya gejala-gejala penyakit jantung. Jadi biasanya rasa tidak enak di dada. Tidak enak itu apa sih? Rasa tidak enak bisa nyeri dada. Nyeri dada biasanya bisa di dada bagian kiri atau dada bagian tengah. Nyeri yang bisa tembus sampai ke punggung. Nah, kemudian nyeri yang semakin lama intensitasnya semakin berat, tidak hilang dengan istirahat. Nah, kemudian nyeri itu bisa disertai dengan gejala lain, misalnya nafasnya terasa berat, sesak nafas, ya kadang-kadang suka gampangnya suka seperti menarik nafas. Nah, ngos-ngosan gitu ya, Dok ya. suka menarik nafas. Ya. Terus pernah juga ada yang mengeluhkan yang biasanya nyanyi, nadanya bisa sampai tinggi, ini nggak sampai, udah nggak nutut lagi, udah gitu nggak nutut, ngos-ngosan. Itu diwaspadai. Juga waspada terhadap mereka yang ada istilahnya faktor resiko. Apa itu faktor resiko? Jadi dia punya kondisi lain, ada dalam kondisi lain atau penyakit lain, misalnya ada riwayat darah tinggi, ada riwayat kencing manis, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, atau bagi mereka yang memang ada di keluarga atau keturunan penyakit, ada orang tuanya penyakit jantung, jadi harus waspada. Ya. Berarti bisa dikatakan kalau orang tuanya, misal papanya pernah mengalami serangan jantung, berarti anak-anak ini ada kemungkinan ya, Dok? Ada kemungkinan, walaupun belum tentu, tentu pasti akan mengalami serangan jantung, tapi ada kemungkinan lebih besar dari mereka yang tidak ada riwayat keluarga penyakit jantung. Memang gejalanya kadang-kadang pada orang-orang tertentu ya, misalnya pada orang yang usia tua, usia geriatri, kemudian pada orang-orang dengan diabetes, gejalanya tuh nggak khas. Jadi kadang-kadang dada rasanya
cekit-cekit gitu. iya. Dada rasanya nggak enak sedikit gitu. Tidak Kadang ada kayak tidak panas selalu gitu ya, Dok ya? Iya, bisa juga gejala panas. Dada terasa panas. Mirip gejala-gejala ini mirip dengan gejala sakit lambung, Oh sakit iya, MAH. iya. Nah, oleh karena itu kita harus waspada dengan kondisi-kondisi lain. Misalnya kita ada penyakit lain, ada penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, merokok, hati-hati ya. itu. Terus yang kolesterolnya tinggi, nah itu hati-hati. Dan kalau gejalanya nggak khas ya, tapi ada faktor-faktor pendukung yang lain tersebut, ya memang harus melakukan pemeriksaan dini dengan medical check up. Itu yang memang kalau bicara tentang serangan jantung itu banyak faktor ya, Dok ya. Banyak faktor. Tadi banyak faktor yang mempengaruhi ya. Jadi kalau untuk mewaspadai, untuk kita lebih aware lagi, untuk yang sudah memiliki penyakit seperti darah tinggi, kolesterol ataupun juga diabetes mellitus ini berapa lama sudah harus mulai aware memeriksakan jantungnya gitu, Dok? Karena ini akan bisa ke sakit jantung gitu kan untuk beberapa penyakit tadi yang disebutkan oleh Dr. Rossi. Sudah diderita diabetes mellitus 3 tahun, itu juga harus sudah memeriksakan diri atau seperti apa, Dok? Iya, Untuk deteksinya. sebaiknya sudah memeriksakan diri. Jadi regular check up itu biasanya di atas 40 tahun ya, tapi Iya. tidak ada salahnya kalau kita lebih awal. Jadi apa sih yang diperiksakan? Tentu kalau tahu diabetes itu selain dari gejala tentu dari pemeriksaan darah. Jadi ya kita cek kan kadar gula darah kita ya. Iya. Misalnya mungkin HbA1c, kemudian kadar kolesterol ya, kemudian apalagi kalau merokok ya hati-hati. Periksakan check up ke dokter. Kemudian kalau memang sudah terdiagnosa diabetes atau hipertensi atau dengan perokok ya terdiagnosa itu ya check up-nya lebih cepat tergantung kondisinya. Bisa 3 bulan, 6 bulan untuk medical check up-nya, untuk check up-nya. Ya. Terutama yang memiliki faktor resiko itu tadi ya, Dok ya. Kalau orang kita mengenalnya ada orang yang tiba-tiba meninggal terus dikatakan angin duduk. Ini sebenarnya serangan jantung kah atau seperti apa ya, Dok? Orang kan bilang oh ini angin duduk nih. Angin kan nggak bisa duduk ya, Dok. Seperti apa, Dok? Istilahnya angin duduk. Iya. Saya kira angin duduk itu istilah awamnya, ya rasa tidak enak di dada itu yang sebelum dia mengalami serangan jantung sampai kehilangan kesadaran. Nah itu memang rata-rata ya dari pasien-pasien yang datang ke kita dengan serangan jantung ya, jika pasien masih sadar itu udah ada tanda-tanda bekas kerokan biasanya. Ya. Nah kalau ada tanda kerokan kan berarti dia merasa dadanya nggak enak, seperti masuk angin. Iya. Nah, angin duduk itu bisa jadi yang dimaksudkan rasa seperti masuk angin. Tapi bukan masuk angin itu menyebabkan serangan jantung, bukan. Itu gejalanya yang mirip dengan masuk angin. Hanya gejalanya yang mirip ya. Jadi jangan salah seperti mungkin ada memiliki riwayat darah tinggi kemudian badan saya nih nggak enak gitu ya. Dikiranya adalah masuk angin biasa. Sampai atau tembus lambung, sakit iya, lambung. Nah, gitu. itu harus waspada kalau orang-orang dengan Faktor kondisi resiko. tertentu faktor resiko tersebut. Itu yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Merkuri ya, terutama untuk yang memiliki orang tua sudah usia gitu ya, Dok ya. Kemudian harus rutin juga melakukan pengecekan sahabat karena menghindari itu tadi. Karena kan serangannya cukup mendadak ya, Dok ya. Kalau istilahnya tidak dibiarkan, kan sudah ada gejala-gejalanya ringan, tapi kan hampir-hampir mirip. Iya, Nah, itu. jadi pertolongannya harus secepat mungkin. Kalau memang benar serangan jantung ini kan yang menyebabkan kematian komplikasinya itu gangguan irama gangguan irama yang istilahnya ganas ya. Jadi pada saat itu jantung itu hanya tidak berdenyut normal, tapi dia hanya bergetar. Nah, karena gangguan irama itu. Golden time-nya untuk serangan jantung tuh berapa lama sih, Dok? Oh, itu 4 menit harus ada pertolongan. 4 menit. Waduh. Ini ya makanya lebih aware lagi ya, sahabat. Jadi kalau sudah saya masuk angin, Kalau sampai jantungnya berhenti ya. Ya. Kalau istilahnya sampai orangnya tidak sadar sampai kehilangan kesadaran. ini berarti ada derajat-derajatnya nggak sih, Dok, untuk serangan jantung itu Serangan sendiri? jantung sebenarnya semua pasti namanya serangan jantung kondisinya berat. Ya. Kondisinya berat. Cuma ada yang memang datang masih dengan datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan pada kondisi yang lebih dini, artinya masih ada keluhan nyeri itu sudah datang. Kita tentu bisa assess lebih awal dan melakukan penanganan lebih dini. Tapi ada yang datang sudah dengan tidak sadar. Nah itu kalau sudah tidak sadar itu harus ada intervensi, bukan harus 4 menit tapi secepat mungkin. Gitu ya, Dok, ya. Karena semakin lama kita memberikan pertolongan,
mortalitasnya atau angka kematian fatalitasnya akan semakin tinggi. Karena aliran darahnya tidak ada. Semua organ tubuh kita tidak menerima aliran darah. Karena itu yang terpenting ya, sehingga serangan jantung karena yang mendadak ini, jadi kita harus lebih menjaga. Sayangi jantung Anda. Dok, kalau bicara tentang ini pengalaman pribadi ya, kebetulan om saya itu pernah mengalami serangan jantung setelah olahraga. Olahraganya malam dok, tenis meja setelah sholat isya gitu ya. Kemudian keringat dingin, dadanya nggak enak, langsung ke rumah sakit. Itu apakah gejala awal yang harus diwaspadai? Sebenarnya kan sudah karena memang katanya sudah dari beberapa hari rasanya seperti masuk angin itu tadi, bener dok. Dan itu keringat dingin apakah juga salah satunya merupakan gejala dari jantung gitu tadi? Bisa, jadi rasa tidak enak di dada ya, seperti masuk angin, terus disertai keringat dingin ya, itu merupakan salah satu gejala serangan jantung ya. Apalagi dia ini juga bisa muncul setelah dipicu aktivitas berlebih. Jadi sebenarnya ini bukan saat itu aja. Jadi penyakit yang mendasar, penyakit jantung mendasar sudah ada sebelumnya. Cuma mungkin kita kurang aware kurang menyadari dan tidak ngecek. Jadi kadang-kadang udah terasa gejala, ayo kita olahraga. Sebenarnya sebelum itu kita harus check up dulu. Ya, kalau kita ada rasa gejala-gejala tadi yang seperti yang sudah kita sebutkan ya di awal, gejala-gejala penyakit jantung, kita harus sebaiknya kita check up dulu, periksa dulu ke dokter sampai sejauh mana olahraga yang bisa kita lakukan atau aktivitas yang bisa kita lakukan. Karena kalau di forcer jantungnya juga megap-megap ya dok ya. Istilahnya jantungnya juga tambah terpacu. Padahal kondisi jantungnya tidak dalam kondisi yang baik, tidak dalam kondisi yang sehat. Memang ada riwayat juga diabetes mellitus dok. Dan itu tadi ya, beberapa orang dengan faktor resiko itu yuk mulai aware dengan jantungnya gitu ya. Terutama kalau misalnya orang-orang dengan diabetes dengan gula darah yang tidak terkontrol. Nah, itu hati-hati. Nah, itu yang harus dipahami ya, sahabat. Ini merupakan edukasi dan membangun awareness untuk sahabat-sahabat Merkuri. Jadi jangan dibiarkan, karena orang kita itu kalau nggak benar-benar sakit itu nggak akan ke dokter. Itu ya dok ya. Jadi kalau sudah mulai merasakan gejala tadi seperti rasa tidak enak atau nyeri di dada kiri atau tengah, kemudian tembus sampai ke punggung, kemudian sesak napasnya, tarik nafasnya tuh sering menghela nafas seperti itu sudah mulai aware dan lakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi jangan dibiarkan sahabat ya. Dan Anda bisa juga bergabung bertanya bersama dengan Dr. Rosi Abdillah Fagi, spesialis jantung pembuluh darah, terkait dengan tema kita waspada terhadap serangan jantung di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call ya, dan WhatsApp bahasa di 8173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di Rumah Sehat Surabaya dengan tema waspada terhadap serangan jantung ya, di edisi Rabu kali ini 12 Juli 2023 bersama dengan Dr. Rosi Abdillah Fagi, spesialis jantung pembuluh darah, dan kita ingin membangun awareness sahabat berkaitan dengan kesehatan jantung, karena kalau bicara tentang serangan jantung ini kan namanya juga serangan, pasti akan mendadak ya sahabat. Jadi kenali terlebih dahulu beberapa gejala awal yang ada pada serangan jantung. Tadi sudah dikatakan Dr. Rosi seperti rasa tidak enak atau nyeri di dada, tepatnya di kiri ataupun juga tengah, sampai tembus ke punggung dengan intensitas yang lebih kuat, kemudian nafas berat atau sering menarik nafas ya, kemudian ngos-ngosan, ada beberapa gejala yang juga hampir mirip dengan asam lambung yang naik ataupun juga seperti masuk angin, terutama untuk yang memiliki faktor resiko. Yuk, kalau sudah mengalami gejala tersebut segera periksakan diri sahabat ya. Karena sekarang kalau bicara tentang penyakit tidak mengenal usia. Kadang orang dulu berpikiran serangan jantung biasanya orang usia 45 tahun ke atas. Sekarang enggak, karena waktu offer tadi Dr. Rosi paling muda yang pernah ditangani usia 28 tahun. Ya, 28 tahun sahabat. Itu kan juga masih produktif-produktifnya ya dok ya. Iya, masih kalau bicara sangat itu muda. Nah, faktor risiko lain seperti tadi darah tinggi, kolesterol, diabetes mellitus, kemudian genetik ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada faktor risiko lain nggak sih dok dari sakit jantung atau serangan jantung ini? Jadi selain faktor itu, serangan jantung kan paling banyak disebabkan oleh penyumbatan arteri koroner secara mendadak. Ya. Nah, itu paling banyak. Tapi ada juga serangan jantung ya yang disebabkan oleh karena gangguan
gangguan irama jantung. Jadi memang dia secara udah bawaan ya, genetik itu udah ada kecenderungan untuk mengalami gangguan irama jantung. Karena itu tetap check up juga, ya harus check up. Jadi makanya kadang-kadang orang yang saya tidak merokok, saya hidup sehat, saya olahraga, tapi kenapa tiba-tiba waktu itu kayak ada kejadian ya, misalnya almarhum Ashraf ya. Nah, betul. Itu kan itu hidupnya sehat kan, betul. Tidak merokok apa, tapi dia memang ada kecenderungan untuk kemungkinan karena kita kan nggak tahu ya riwayat kesehatannya dia. Kemungkinan memang ada gangguan irama jantung. Yang itu bisa jadi bawaan ya. Nah, itu kalau itu memang penanganannya lebih dan pemeriksaannya lebih banyak, penanganannya juga lebih sulit. Artinya di sini pencegahan itu tidak semudah kalau karena penyakit jantung koroner. Tapi penyakit jantung koroner itu merupakan penyebab terbesar daripada serangan jantung. Nah, tidak hanya Ashraf tapi juga Haji Said yang juga kita kenal olahragawan gitu ya dok ya, olahraga yang rutin, kemudian gaya hidupnya, lifestyle-nya sehat, tapi juga terkena mungkin ada kemungkinan seperti itu juga gitu ya dok ya. Atau tapi mungkin ada juga yang mengatakan kalau beliau tuh smoker. Olahraga sehat tapi juga smoker. Nah, ini juga peringatan ya. Jadi kadang-kadang orang itu kompensasi tetap olahraga, tapi kebiasaan merokoknya tetap dilakukan. Mikirnya seimbang, tapi nggak taunya malah merusak yang di dalam gitu ya dok ya. Itu yang harus diwaspadai sahabat. Jadi saya udah gaya hidup sehat, dicek dulu sehatnya seperti apa gitu ya. Tetap harus check up sih, harus periksa harus periksa. Karena kalau gangguan irama jantung kan kadang kita tidak pernah tahu ya dok ya, baru saat usia dewasa, ternyata saya memiliki kelainan jantung gitu ya. Jadi check up, ya kadang-kadang gangguan irama tuh bisa jadi terasa rasa nggak enak di dada, bahkan kayak ada yang bilang kayak tersedak, kayak ada yang ganjel di leher, ada yang bisa sampai segitu. Tapi untuk tahu, membuktikan kan harus periksa. Jadi kalau ada gejala-gejala di tubuh kita yang tidak biasa, itu sebaiknya tidak diabaikan. Ya, ada keluhan-keluhan seperti tadi yang sudah kita sebutkan tidak diabaikan. Karena kalau udah sampai serangan itu gejalanya pasti berat. Nafasnya pasti ya istilahnya sesak nafas ya. Nafas berat itu kan sesak tuh nafasnya itu udah sampai seperti itu. Itu akan lebih fatal gitu ya dok ya. Penanganan juga akan lebih rumit lagi gitu. Dan ini udah ada pertanyaan dari Ibu Erika. Penyakit jantung di usia muda terutamanya pada anak, apakah dikarenakan orang tuanya juga menderita penyakit jantung, dan apakah serangan jantung bisa juga terjadi pada anak-anak dok? Nah, jadi kalau penyebabnya tuh berbeda ya. Kalau anak-anak kebanyakan sebagian besar penyebabnya adalah penyakit jantung kongenital. Penyakit jantung kongenital. Jadi bisa ya, penyakit jantung kongenital pun bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani. Tapi penyebabnya berbeda. Penyebabnya berbeda ya. Tapi kalau untuk penyakit jantung kongenital itu penyakit jantung bawaan. Anak-anak penyakit jantung bawaan gitu yang paling sering untuk anak-anak gitu ya. Berbeda kalau serangan jantung itu kan terdiri dari lifestyle yang tidak baik tapi berkepanjangan gitu ya dok ya. Ataupun juga memiliki orang tua, berarti faktor resikonya lebih tinggi. Jadi kalau penyakit jantung bawaan pada anak-anak itu kan memang sudah kelihatan gejala-gejala pada saat bahkan sampai waktu bayi baru lahir ya, sampai ini. Jadi dia memang artinya apa? Artinya kita sudah tahu kalau ini memang ada sakit jantung gitu loh. Dan kita lebih awas. Tapi kalau serangan jantung itu biasanya tidak awas sebelumnya, tiba-tiba ngeblak gitu loh. Namanya juga serangan gitu tiba-tiba gitu ya dok ya. Katanya sakit jantung. Nah, itu yang harus dipahami ya Bu Erika, tapi berbeda, tapi lebih baik diperiksakan lebih lanjut lagi kalau memang putranya mengalami gangguan jantung. Tapi mungkin Ibu Erika dan juga suaminya mungkin juga harus memeriksakan ya, siapa tahu nanti ada gejala ataupun juga ternyata salah satu dari orang tuanya yang memiliki kelainan gitu ya dok ya, supaya tidak terjadi serangan gitu juga ya. Iya, jadi kalau penyakit, ya ini agak di luar topik kita ya. Kalau penyakit jantung kongenital tuh belum tentu orang tuanya memang sakit jantung. Jadi berbeda itu. Itu penyakit jantung bawaan. Jadi beda pemeriksaan pada saat mulai dari gejala bisa timbul pada saat bayi baru lahir atau bayi newborn ya. Kemudian anak-anak bisa baru kelihatan. Jadi kan memang karena mungkin saat dikandung atau apa
ada yang belum sempurna atau seperti apa gitu ya dok Nah, ya? ya, Bukan? nah sekarang bisa dideteksi itu. Tapi itu lebih banyak dipahami oleh teman sejawat Iya, dokter SPOG. Iya. Jadi bisa dideteksi Ya, pada saat masih janin dalam kandungan kelainan-kelainan dengan tersebut. USG yang lebih canggih lagi sahabat Iya. ya. Kalau bicara tentang jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan pada anak-anak. Kita bicara tentang serangan jantung ya Bu Erika. Ini pertanyaan dari Pak Iwan, apakah hipertensi bisa beresiko mengalami sakit jantung dan terkena serangan jantung? Bagaimana ya dok cara untuk mencegahnya? Karena saya sudah memiliki hipertensi. Ya, hipertensi adalah salah satu faktor resiko atau faktor pemberat untuk terjadi penyakit jantung koroner ya khususnya di sini ya. Karena pada jadi terutama pada hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi bagaimana caranya supaya tidak sampai terkena serangan jantung kan begitu toh pertanyaannya. Betul. Jadi tekanan darahnya harus terkontrol, terkontrol di bawah 140 lah untuk tekanan darah yang sistol yang di atasnya. Kemudian diastolnya di bawah dari 90 terkontrol. Terus tidak boleh tekanan darahnya naik. Terus nanti minum obat stabil, habis itu misalnya naik lagi. Nah naik lagi juga kadang-kadang bukan karena faktor saya sudah minum obat teratur, tapi kok naik-naik terus. Nah kita lihat bagaimana pola hidup kita, pola makan kita, pola istirahat kita, gitu ya. Jadi istirahatnya cukup ya. Nah, stres juga di manajemen stres dengan baik ya, kita atur sendiri ya. Kemudian pola makan juga yang baik ya, kurangi makanan yang berlemak, kurangi yang saya katakan kurangi. Jadi artinya bukan berlebihan. Garam juga masih boleh kok, tapi tidak terlalu yang asin ya. Pokoknya makanan sehat, banyak buah, banyak serat. Nah, kalau kita makannya masih istilahnya masih ngawur gitu ya dok ya. Ngawur ya. Tapi sudah minum obat ya, kemungkinan tekanan darahnya bisa juga naik turun gitu loh. Nah, jadi makanya dijaga dan kemudian juga berat badan. Nah, dengan menurunkan berat badan itu juga berefek pada tekanan darah. Ya. Jadi sebaiknya berat badan kita juga terkontrol, tidak obes ya. BMI-nya 25 sekitar 25 tidak lebih dari itu. Jadi atur pola makan, gaya hidup, kemudian berat badan, minum obat teratur pasti, kemudian olahraga. Nah, olahraga tentu pada saat misalnya tekanan darah kita belum terkontrol, lagi tinggi-tingginya ya jangan olahraga dulu. Ke dokter dulu, dikontrol dulu tekanan darahnya stabil. Nah, olahraga. Karena memang untuk terutama yang sudah memiliki beberapa faktor resiko tadi, untuk olahraga itu sebenarnya harus disesuaikan ya dok ya, supaya kerja jantungnya ini tidak berlebihan. Nah, iya. Itu akan menyebabkan juga gangguan irama dan menyebabkan yang itu tadi serangan bisa terjadi gitu ya dok ya. Sama memeriksakan diri ya, karena ada beberapa pemeriksaan tambahan yang harus dilakukan ya. Misalnya pemeriksaan rekam jantung, USG jantung ya, treadmill ya, bahkan untuk mengetahui ada sumbatan tidak di pembuluh darah jantung ya, kalau ini bukan serangan jantung ya mas, itu bisa dengan CT scan jantung. Ini beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Dok, kalau bicara tentang serangan jantung, ini kan kadang serangan jantung kedua, serangan jantung sudah ke berapa gitu ya. Ini memang berulang atau seperti apa untuk serangan jantung ini? Berarti bisa kan berulang. Oh, bisa berulang. Bisa berulang. Artinya kenapa kok bisa berulang? Berarti ini cara menjaga setelah serangan jantung pertama sampai serangan jantung kedua, cara menjaga kesehatannya masih kurang baik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Celahnya di mana ini? Apakah obatnya yang kurang? Obat kurang itu bisa jadi memang obatnya tidak diminum teratur, atau mungkin ada perubahan obat. Nah, makanya kenapa orang yang sudah serangan jantung harus kontrol terus. Karena bisa jadi obatnya bukan itu saja, bisa jadi nanti ada perubahan, penambahan jenis obat atau perubahan dosis. Nah, kadang-kadang kebanyakan orang juga habis serangan udah minum obat, udah enak,
tidak kontrol. Betul. Tidak kontrol bisa jadi obatnya berhenti atau dia tetap meneruskan obat yang sama, padahal kondisinya kan berubah. Ya. Dengan gaya hidup yang sama juga dok, itu akan lebih Tidak memperbaiki resikonya. gaya hidup. Ya. Itu kan serangannya lebih dahsyat lagi atau seperti apa untuk yang seperti itu? Biasanya Sudah begitu. Biasanya serangannya bisa lebih fatal berat. gitu. Iya. Jadi faktor resikonya juga fatalitinya lebih tinggi gitu ya dok ya. Itu yang harus diketahui ya. Jangan misal saya pernah serangan jantung tapi nggak apa-apa kok. Nah kalau yang seperti itu gimana dok? Ya itu harus lebih disadarkan lagi ya. Nggak apa-apa itu kan bisa jadi karena cepat pada saat itu dia cepat datang ke rumah sakit, cepat ditangani. Nah itu juga kalau udah serangan misalnya ya orangnya masih sadar, itu juga nggak boleh terlalu lama, batasnya 1-2 jam. Semakin cepat ditangani maka prognosa atau kondisi kedepannya itu akan semakin baik daripada terlambat ditangani. Dan ini untuk keluarga terutamanya seperti apa dok? Jika sudah ada pasien ya yang pernah mengalami serangan jantung, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipersiapkan oleh keluarga atau juga lingkungan yang harus dipahami? Apakah sudah harus seperti udah sekian langsung bawa ke dokter atau pasien ini pingsan, apa yang harus segera dilakukan? Apakah langsung buru-buru langsung dibawa atau ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan atau seperti apa? Jadi kalau pasien ini masih ada keluhan, ya artinya belum pingsan ya, masih sadar ya, segera bawa ke rumah sakit. Nah, dengan keluhan-keluhan yang tadi ya, itu segera bawa ke rumah sakit yang besar ya. Saya kira yang fasilitasnya lengkap. Kemudian karena kalau rumah sakitnya juga kecil ya, tapi kalau misalnya jauh, mau nggak mau harus ke fasilitas kesehatan yang ada terdekat dulu ya untuk diberikan pertolongan pertama. Kalau kita misalnya menemukan keluarga yang tidak sadar, tiba-tiba tidak sadar ya, kita harus cepat cari bantuan. Ini untuk yang awam ya, orang awam ya. Kita cepat bantuan. Kalau di Surabaya 112 ya. Betul. 112. Kita cepat bantuan, kemudian kita panggil orangnya ya. Benar-benar sadar apa enggak ya? Kita enggak sadar panggil bantuan. Kemudian kalau memang sambil menunggu, tadi kan waktunya sempit ya, betul. Dia nggak sadar, kita cek nafas nggak, kita sendiri mungkin ragu ya, nafas nggak, sebenarnya ada cek nadi, tapi kadang-kadang kalau orang awam ya tidak terbiasa mengecek nadi ini masih ada nadinya apa enggak ya, ya kita bisa lakukan pijat jantung. Pijat jantung. Atau kalau orang yang sadar dia akan bangun. Itu dulu ya dok ya. Yang terpenting adalah pertama langsung panggil bantuan, baru kita sambil menunggu bantuan itu datang, kita bisa cek kesadaran dan denyut jantungnya itu ya. Kalau untuk orang awam ya, itu kadang-kadang kan susah mengecek denyut jantung, jadi nadinya, boleh pijat jantung. Nadinya tuh ada enggak, nanti lama di situ, ada enggak gitu, bisa bermenit-menit. Udah panik juga, tapi harus tenang gitu ya, lihat cek nadinya apakah masih berdenyut atau apa, sambil dipanggil-panggil gitu ya. Antara kadang kalau orang yang tidak sadar, antara nadi tidak ada dan lemah itu sulit kalau untuk yang awam yang tidak terbiasa ngecek. Jadi pijat jantung. Pijat jantung itu yang harus dipahami ya sahabat. Karena kan kadang kita pengennya menolong, tapi kadang salah menolong juga resiko. Yang utama adalah panggil bantuan terlebih dahulu. Kalau Surabaya kan cukup mudah ya 112. Dan ini yang berkaitan dengan menghadapi serangan jantung ya sahabat, apa yang harus dilakukan, itu yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri. Untuk orang yang terkena serangan jantung, berapa persen ini bisa selamat dok? Kondisi-kondisi seperti apa? Apakah orang yang sadar saat serangan jantung itu akan lebih besar sembuhnya, kemungkinannya untuk sembuh lebih besar daripada orang yang pingsan saat serangan jantung? Iya, jadi orang yang sadar ya, jadi kita sebenarnya tidak usah berpatok pada persentase ya, tapi karena orang yang sadar segera dibawa ke rumah sakit. Sadar dengan serangan jantung dengan masih sadar. Tentu kalau semakin lama pertolongan diberikan, apalagi memang kondisinya sudah tidak sadar di rumah, itu tentu prognosa atau kedepannya itu akan semakin jelek. Kemungkinan kematiannya juga semakin besar. Walaupun nanti sampai rumah sakit kita lakukan pertolongan pertama ya, sesuai dengan ya memang harus dilakukan, itu angka kematiannya juga semakin tinggi.
Jadi sesegera Segera mungkin, mungkin. secepat mungkin karena bekerja Jadi dengan kalau waktu ya dok. iya betul. Itu yang harus dipahami, mau sadar maupun nggak sadar harus secepat mungkin mencari bantuan, harus Iya. dibawa ke Jadi klinik iya. pusat kesehatan itu yang lengkap akan lebih baik lagi. Jadi biasanya kalau kita lihat ya dari pasien yang datang ke rumah sakit. Nah, pasien-pasien yang masih sadar itu biasanya gejalanya itu juga nggak serta-merta sesaat akan dia pergi ke rumah sakit itu. Iya. Jadi misalnya malam itu dia pergi ke rumah sakit. Jadi dia sore atau siang tuh udah rasa-rasa nggak enak, tapi ditahan dulu. Iya. Itu dikeroi dulu, Iya, nggak betul. hilang-hilang. Kok Baru rasanya tambah nggak enak gitu ya dok ya baru. Pokoknya sudah saat merasakan gejala beberapa tadi itu ya sahabat. cepat aja ke rumah itu cepat sakit. ke rumah sakit, jangan tunggu sampai pingsan malahan. Nah, iya, Itu yang utama ya, jangan tunggu sampai berlebihan sakitnya itu. Ini ada pertanyaan dari Bu Emma. Ketika seseorang menyatakan memiliki jantung yang bermasalah, olahraga apa sih ya dok yang disarankan untuk kondisi orang yang sudah memiliki jantung bermasalah? Jadi olahraga yang jantung bermasalah itu kan banyak ya, banyak sebabnya ya, Ya. banyak juga ini jenis penyakit jantung yang mana. Yang paling aman ya jalan Itu jalan ya. kaki. Ya. Nah kalau mau lebih sampai sejauh mana, saya nggak mau cuma jalan gitu. Sampai sejauh mana jalannya, kecepatan berapa itu kan ada ya kan tanya betul. ya. Kalau Yang pakai alat treadmill. sampai detil gitu ya dok, itu berapa Sampai lama detail. Itu durasi? memang ada tesnya. Oh. Namanya treadmill test. Jadi ada tesnya didampingi dokter. Nanti selama tes kita lihat kemampuannya ya, kapasitas fungsional dari pasien. Kemudian sambil kita rekam irama jantungnya. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu ya, dilihat dari gejalanya, dari keluhannya pada saat tes tadi, kemudian ada gangguan irama ya sudah, kita harus hati-hati. Jadi sesuai dengan kemampuan orang per orang. Jadi lebih baik tes treadmill dulu. Gak usah memaksakan gitu ya. Tapi ada beberapa, karena kan sekarang sedang yang bukan tren ya, tapi beberapa yang mengalami obesitas kemudian ingin menurunkan berat badan, olahraga dengan high impact itu seperti apa dok? Apakah itu diperbolehkan? Kan untuk menurunkan salah satu faktor resiko ya dok, obesitas. Tapi dia belum memeriksakan kesehatan jantungnya, itu kan bisa akhirnya detak jantungnya tidak karuan gitu ya dok. Iya. Itu kan ada aturan-aturannya seperti Sebaiknya apa dok? diperiksakan dulu ya, karena kan obesitas salah satu faktor resiko ya, Iya. penyakit jantung ya. Nah sebaiknya diperiksakan dulu. Jadi sampai sejauh apa dia bisa melakukan olahraga. Gitu. Kapasitas jantungnya seperti apa Iya, gitu ya dok ya. Jangan sampai ngos-ngosan kemudian nggak apa-apa saya pengen kurus, iya semangatnya luar biasa tapi kan jantungnya apakah support apa enggak gitu ya dok ya dengan kegiatan dia. Itu juga yang harus dipahami ya untuk yang ingin mulai gaya hidup sehat, menurunkan berat badan, itu yang juga harus dilakukan adalah periksa kesehatan jantung Anda terlebih dahulu, apakah ada masalah atau tidak. Jalan cepat, saya pengennya yang instan, cepat turun berat badan, jadi olahraganya high intense, high impact, itu juga harus dipahami. Belum tentu jantung Anda support dengan segala kegiatan Anda gitu ya dok. Iya betul. Kan kita nggak tahu sebenarnya Iya, kondisinya itu betul. seperti apa. Jantung ini kan tertutup ya, jadi jangan istilahnya ketemu PT-nya atau teman nge-gymnya deg-degan, bukan berarti deg-degan yang itu, tapi mungkin bermasalah ya dok. Itu yang harus dipahami. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Rustam, selain tidak obesitas, tekanan darah tidak terkontrol, apakah yang harus diwaspadai saat seseorang memiliki jantung yang sudah bermasalah dok? Nah ini seperti apa pertanyaan? Selain tidak obesitas, tekanan darah tidak terkontrol, apalagi yang harus diwaspadai saat seseorang memiliki jantung Jadi yang bermasalah? misalnya tekanan darahnya udah bagus, Ya. udah nggak obes ya, berat Betul. badan baik lah ya, termasuk ideal. Apalagi nih waspadai, tadi kolesterol Oh ya betul. ya, berkala kolesterol ya. Kalau bisa cek 6 bulan sekali, kalau tinggi bisa 3 bulan sekali Iya. ya. Kalau sehat normal setahun sekali idealnya sih memang medical check up ya. Kemudian merokok ya, tentu nggak boleh merokok, itu Ya, itu sudah ya larangan utama gitu ya. kalau udah sakit jantung rokok itu seperti haram gitu loh. Iya. Tapi susah Udah deh orang larangan kita itu utama. dok. Tapi memang harus mengurangi ya, paling tidak itu kan salah satunya faktor resiko ya dok ya. Iya. Kalau bicara tentang merokok itu kan. Istirahat cukup.
Istirahat cukup 6 sampai 8 jam per hari. Kemudian kurangi stres ya, Nah, kita tahu ya. betul. Kita hidup di kota besar bekerja. Itu nggak mungkin nggak ada Nggak stres, stres ya. ya. Itu kita harus bisa mengatur stres itu ya. Kelola stres dengan baik gitu ya Kelola dok. stres dengan baik, olahraga. Olahraga tapi yang disesuaikan ya lagi-lagi. Sesuaikan dengan, jangan lupa bahagia itu katanya. Nah, bahagia. Bahagia yang utama gitu ya. Bahagia itu sederhana. Artinya nggak stres. Iya, gitu ya. Itu yang harus Terus, dilakukan. iya, terus kalau memang sudah minum obat-obatan tertentu ya, obat tertentu maksud saya mungkin udah ada hipertensi, Ya, ada diabetes, diabetes. ada kolesterol tinggi ya, obatnya diminum teratur, ya itu. Itu yang kadang kan orang kita darah tinggi. Saya kalau lagi tinggi aja diminum gitu Banyak ya. kayak gitu. gitu. Ya dok. Jadi kita kalau misalnya, saya pernah baksos ya, hipertensi di Indonesia tuh tinggi loh. Ya. Ada sih datanya memang dari Diskesda ada, tapi saya nggak ingat ya data berapanya. Tapi kita misalnya ke daerah, ke desa, ke pinggiran lah, pinggiran Ya, kota betul. gitu lah. Kita baksos ya, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah ya, pemeriksaan gula darah kan biasanya begitu. Iya. Ternyata banyak yang tekanan darahnya itu tinggi-tinggi. 150 ya, tekanan darah tinggi kan di atas 140, Iya. 150, 160, 170. Nggak ada keluhan. Jadi biasanya mereka tuh kadang minum obat cuma pas Lagi tinggi. sekali aja. Jadi sekali kontrol kan obat biasanya dikasih cuma sebulan ya. Betul. Atau bahkan mungkin 7 hari, itu aja. Habis itu nggak ada keluhan, udah bagus. Atau pas dia kontrol ke 2 kali, udah bagus, udah nggak kontrol lagi. Padahal kalau sudah itu ya kontrolnya rutin, Iya. tinggi ataupun nggak tinggi ya dok ya untuk Iya mengecek. rutin, apalagi di stop kan. Kebanyakan mereka sudah Betul. tidak kontrol ya sudah stop obat. Saya pikir udah nggak apa-apa kok, udah nggak nggak ada ada gejala keluhan, dok gitu. Makanya orang kita tuh sangat kuat, kuat sakit, kuat nggak ke dokter. gitu. Kuat sakit. Kuat sakit itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Didit, dok betulkah air jeruk adalah jenis minuman yang disarankan untuk penderita jantung? Tidak ada penelitiannya sih untuk itu. Boleh nggak? Boleh. Yang jelas jeruk itu banyak vitamin C-nya ya. Itu. Antioksidannya tinggi, jadi baik. Bukan disarankan untuk penyakit jantung, tapi untuk semua orang Untuk karena semua kan, orang, nah untuk semua orang karena itu vitamin C-nya tinggi, antioksidan juga tinggi Pak, sayur dan buah itu terutamanya ya. Kurangi lemak dan juga gaya hidup yang lebih sehat lagi, itu yang harus dilakukan. Ya, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat, karena kita berbagi dengan beberapa iklan yang akan tampil berikut ini. Tapi tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Rosi Amrila Fagi, spesialis jantung pembuluh darah, berkaitan dengan tema waspada terhadap serangan jantung. Ya. 96 FM Merkuri, sahabat, bicara tentang serangan jantung, ini kan yang tiba-tiba ya sahabat, sakit jantung yang tiba-tiba ngerasa nyeri, kemudian kadang disertai juga dengan keringat dingin, nyerinya luar biasa, dan gejalanya juga kadang hampir-hampir mirip dengan masuk angin ya, common cold kalau kita bicaranya gitu ya, itu yang sering dialami oleh warga masyarakat. Untuk mengedukasi berkaitan dengan gejala-gejala tersebut, kadang kan pasien sudah datang dengan yang sakit luar biasa, tapi sudah dengan bekas kerokan juga gitu ya dok ya. Itu seperti apa? Karena warga masyarakat kita kan belum banyak paham, itu memang benar-benar sama dok gejalanya dengan yang masuk angin, atau sebenarnya ada pembedanya yang harus dipahami oleh masyarakat, seperti apa dok? Iya. Gejala hampir sama, tapi sebenarnya ada bedanya. Jadi dia biasanya tidak berkurang. Jadi nyeri dada atau sesaknya tuh tidak berkurang. Masuk anginnya tuh nggak berkurang. Dengan dikerokin itu nggak berkurang. Ya, sama itu poinnya tadi apa? Sesak nafas, ya, nyeri dada yang hebat, Ya. bahkan diikuti keringat dingin. Nah itu, dan tidak berkurang dengan istirahat. Tidak berkurang dengan biasanya istirahat. Mungkin dikerokin enak, ini nggak berkurang. Udah nggak berkurang, langsung cepet ke rumah sakit aja. Itu catatan ya. Kadang orang kan kita udah nanti kalau dikerokin kan enakan. Nah Tunggu dulu gitu ya. kalau dikerokin nggak ada perubahan, nah ini bisa jadi wah hati-hati nih, udah gitu ya dok ya. Tetap harus, saran saya tetap diperiksa sih. Apalagi kalau usia ya, usia tua, atau ada darah tinggi, atau
ada diabetes atau ada riwayat keluarga penyakit jantung atau obes. Ya. Periksa saja. Dan untuk pemeriksaan atau deteksi dini yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini seperti apa? Apakah di fasilitas kesehatan seperti puskesmas bisa dilakukan atau seperti apa? Apa di Vaskes 1 atau seperti apa dok untuk deteksi dini atau pemeriksaan dari jantung ini supaya tahu bahwa Anda memiliki faktor risiko berkaitan dengan sakit jantung atau serangan jantung ini? Jadi kalau faktor risiko saya kira di Vaskes pertama bisa ya dilakukan. Jadi puskesmas bisa dilakukan. Jadi kalau ada faktor risiko kan kita melihat tekanan darah. Jadi pemeriksaan dasar ya, tekanan darah, kemudian pemeriksaan darahnya sendiri, melihat gula darah bagaimana, kemudian kolesterol bagaimana, fungsi ginjal bagaimana, yang penting itu ya, darah lengkapnya. Nah itu bisa di Vaskes 1 atau di puskesmas. Kalau memang biasanya kalau dari Vaskes 1 ini hasilnya tidak baik dan perlu penanganan lebih lanjut, biasanya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yang fasilitasnya lebih lengkap, yang bisa dilakukan pemeriksaan tambahan yang lebih spesifik untuk periksa ke jantung. Gitu. Jadi untuk yang merasa saya sudah rasanya kayak masuk angin 2 hari ini, nah sudah langsung aja ke puskesmas gitu ya dok ya, nggak usah ditunggu-tunggu lagi gitu. Kecuali memang kalau memang gejalanya berat ya, jadi rasanya memang sesaknya tambah berat gitu. ya nggak usah ke puskesmas, Langsung ya, ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit. Berat sekali ya langsung ke UGD. Itu ya, sama jangan sampai menunda-nunda karena kita bicara tentang serangan jantung yang memang sangat tiba-tiba gitu ya. Kita tidak pernah tahu ada penyempitan atau tidak ada penyumbatan tidak di arteri kita. Ya kalau sudah merasakan gejala beberapa tadi itu ya sudah langsung harus, apalagi sudah memiliki faktor resiko. Faktor resiko orang tuanya pernah mengalami hal tersebut. Nah, itu apalagi itu juga sudah harus ya, meskipun merasanya saya masih muda kok gitu. Jangan salah, Dokter Rosi pernah menangani usia 28 tahun terkena serangan jantung ya. Jadi jangan bicara tentang usia kalau penyakit gitu ya, Dok. Bisa menyerang usia berapa saja gitu ya. Dok, terakhir berkaitan dengan serangan jantung atau kesehatan jantung, supaya jantung kita ini tetap sehat, apa saja yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri selain melakukan deteksi dini, Dok? Apa saja? Nah, supaya jantung kita tetap sehat ya, kita harus jaga pola makan yang sehat. Ya, pola makan sehat ya apa yang ya cukup ya proteinnya, sayurnya rendah, lemaknya ya dibatasi lah. Boleh nggak saya makan steak gitu? Boleh, gitu. Kan nggak setiap hari tuh. Betul. Kemudian istirahat yang cukup, istirahat cukup, bisa tidur 6-8 jam, kemudian jangan terlalu banyak bergadang ya. Jadi atur ya. Jadi memang malam itu waktunya tidur ya tidur gitu loh. Kemudian olahraga teratur. Olahraga teratur, tidak merokok. Buat yang tidak merokok jangan coba-coba. Buat yang sudah merokok coba berhenti gitu ya. Kemudian medical check up tadi. Check up diperlukan, medical check up. Setahun sekali untuk yang tidak ada keluhan, tapi yang sudah punya keluhan 3 atau 6 bulan gitu ya, Dok ya. Sama jangan stres. Nah, bahagia. Bahagia. Bahagia kalau bicara, kalau kata dokter sih bahagia ya. Supaya jantung tetap sehat, sayangi jantung Anda dengan melakukan perawatan seperti pola makan yang sehat, kemudian gaya hidup. Begadang kalau tidak ada perlunya nggak usah begadang seperti kata Bang Roma gitu ya. Itu jangan, karena berhubungan juga dengan kesehatan jantung sahabat ya. Kemudian olahraga juga harus disesuaikan dengan kapasitas jantung Anda sahabat. Kemudian kelola stres dengan baik, yang terpenting adalah tetap bahagia ya. Itu ya Dok ya. Terima kasih Dr. Rosi Abdullah Fagih, spesialis jantung pembuluh darah, sudah memberikan edukasi, sudah sharing berkaitan dengan tema kita waspada terhadap serangan jantung supaya masyarakat lebih aware lagi, Dok ya, berkaitan sama-sama dengan Mbak Yanti. Jangan bosan-bosan loh, Dok.
berkaitan dengan kesehatan jantung ya bersama dengan Dr. Rasi. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya sudah menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda bisa mengikuti perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Dan untuk yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96 sahabat. Saya Yanti Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.